1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait redesign UI Siakado mahasiswa dengan metode user centric design. Untuk anggota kelompok dari kelompok kami yaitu ada Kenang Bainyu Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 360, Maulana Jalbariska dengan 3 digit NIM terakhir 369, M Farhan Nabil dengan 3 digit NIM terakhir 372, Naufal Andrianto Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 373. Yang pertama itu ada apa itu Siakado mahasiswa. Siakado mahasiswa adalah aplikasi berbasis mobile yang menyediakan sarana bagi mahasiswa untuk melihat kegiatan perkuliahan seperti jadwal kuliah, kartu rencana studi atau KRS, kartu hasil studi atau KHS, rekap kehadiran mahasiswa, pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, profil mahasiswa, dan lain-lain. Tujuan penelitian. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, ada melakukan redesign tampilan antarmuka UI aplikasi Siakado mahasiswa dengan pendekatan user-centric design. Kedua, meningkatkan kualitas pengalaman pengguna UX dalam menggunakan aplikasi Siakado mahasiswa. Yang terakhir, menghasilkan prototipe desain antarmuka yang merupakan hasil dari redesign. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengguna. Yang kedua, itu memberikan tampilan antarmuka yang bagus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Manfaat penelitian yang lainnya ada bagi para pengembang, yang itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi feedback terhadap pengembangan aplikasi dan referensi bagi pengembang aplikasi lain dalam mengembangkan aplikasi dengan tema akademik. Bagi UI atau UX designer dan researcher, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam bidang UI atau UX, terutama dalam lingkup akademik, sehingga dapat menjadikan referensi dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Baik, untuk selanjutnya ada user interface. User interface atau UI merupakan antarmuka pengguna yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem dengan pengguna. UI mencakup sistem elemen visual yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti tombol, icon, teks, gambar, kolom input, serta aspek visual lainnya, seperti skema tema, jenis font, dan lain-lain. Lalu untuk user experience atau UX adalah keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan sebuah sistem, produk, atau layanan. UX mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan, kenyamanan, kepuasan. Bisa diulang mas bagian user experience-nya, agak nge-lag soalnya. Untuk user experience atau UX adalah keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna sistem, produk, atau layanan. Mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan, kenyamanan, kepuasan, efisiensi, dan persepsi pengguna terhadap sistem yang digunakan. Lalu yang terakhir untuk user-centric design atau UGD adalah metode yang cukup desain dengan fokus pada UC. Sering digunakan dalam pembuatan dan perancangan UI UX sebuah aplikasi, dikarenakan metode ini memberikan rancangan dan hasil yang realistis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian berbasis eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kebutuhan pengguna secara langsung terhadap aplikasi Siakado mahasiswa, khususnya dalam aspek kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan fungsi yang dirasa masih kurang atau belum tersedia. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data.
Yang pertama adalah observasi. Kami melakukan observasi terhadap aplikasi Syakadu mahasiswa untuk melihat langsung tampilan dan fungsi aplikasi. Selanjutnya adalah wawancara singkat. Melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa untuk mengetahui kebutuhan dan kendala yang mereka alami. Dan terakhir adalah melakukan kuesioner. Kami membagikan kuis menggunakan Google Form untuk menerima saran-saran dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi Syakadu mahasiswa. Selanjutnya adalah perangkat dan tools yang digunakan. Yang pertama adalah Figma. Figma merupakan web-based application yang dimana pengguna dapat membuat dan merancang sebuah desain UI dan prototipe sebuah aplikasi. Selanjutnya adalah Google Form untuk distribusi kuesioner tentang saran kebutuhan dan preferensi yang dibutuhkan pengguna. Dan yang terakhir adalah Google Docs untuk dokumentasi dan penyusunan laporan penelitian. Dengan menggunakan Google Docs, memungkinkan kolaborasi secara online sehingga mempermudah komunikasi dan revisi antar anggota tim. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.